Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, ahibba wa a'izza rahimakumullah. Pasti kita duduk di tempat yang mulia ini, di tempat yang selalu didengung-dengungkan info hak, anti hoak yang menjadi pegangan orang-orang bodoh. Pasti kita yakin bahwa tak satu pun di antara kita yang bisa bahagia dalam hidup ini. Meskipun kita punya harta halal melimpah tak terkira jumlahnya, apalagi sekedar harta hasil haram. Kita juga yakin tak mungkin satu pun di antara kita bisa mulia dalam hidup ini. Tidak mungkin. Meskipun kita punya jabatan tinggi, diraih dengan jujur, benar, tanpa ada kecurangan, apalagi sekedar jabatan hasil kecurangan, kezaliman, penipuan, kebohongan. Dan yang penting lagi kita tahu dan yakin bahwa tak satu pun di antara kita bisa sukses dalam hidup ini, tak satu pun. Meskipun kita menempuh strategi hidup yang paling lurus, paling bagus, paling benar, apalagi strategi hidup menghalalkan segala cara, kecuali siapa di antara kita yang mendapat rahmat Allah sajalah. Dan hanya karena rahmat Allah sajalah kita mudah bahagia. Dan hanya karena rahmat Allah sajalah kita bisa menyandang kemuliaan hidup. Dan hanya karena rahmat Allah sajalah kita bisa sukses di dunia, bahkan sampai di akhirat. Mudah-mudahan yang hadir dengan segera di tempat ini dengan penuh ketawaduan, ketunduan kepada Allah adalah hamba-hamba Allah yang sangat pantas mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu sikap yang harus kita miliki di saat banyaknya fitnah berseliweran, di saat banyaknya hoak yang menjadi pegangan dan acuan orang yang nampaknya cerdas dan penampilan meyakinkan, di saat semakin membingungkan janji-janji yang semakin membingungkan dari orang-orang yang dipercaya. Semua kacau masalah sini. Satu hal yang harus kita lakukan, harus bijak menentukan dan memilih sikap. Bijak, pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya dalam segala hal dan urusan yang kita hadapi sekarang, yang penuh dengan kekacauan dan keporak-porandaan ini. Bagaimana agar kita menjadi orang yang bijak? Mari kita ikuti bimbingan terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan info hak dari orang yang tidak pernah bohong sekalipun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bijak itu selalu cerdas atau cerdik mensikapi sesuatu yang ada di hadapannya. Kata baginda Rasulullah SAW, al-kaisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik itu adalah orang yang mampu mengelola potensi dirinya. Karena semua potensi ini adalah Allah ciptakan untuk kebahagiaan kita. Dia mampu mengelolanya lima ba'dal maut, untuk manfaat hidup setelah mati.
Wal ajiz, dan orang yang lemah akalnya alias bodoh atau tidak berakal sehat. Man ittaba hawahu nafsahu, orang yang membenturkan hawa nafsunya. Wa yatamanna 'ala Allah, dan dia hanya berangan-angan kepada Allah. Orang yang tidak berakal sehat alias bodoh tadi, dia bersikap semaunya, bahkan aturan yang dibuat pun dilanggar sendiri, janji yang disampaikan pun diingkari sendiri. Itu orang yang ajiz, orang yang tidak berakal sehat. Masalah muslim rahmatullah. Jadi setiap sikap dan keputusan kita harus dipertimbangkan, kata Rasulullah, manfaat atau tidak setelah mati. Berarti orang yang cerdik bukan hanya sibuk memperjuangkan apa sebelum mati, bahkan sampai cara-cara haram ditempuhnya untuk memperjuangkan nasibnya sebelum mati. Itu bukan orang cerdik, atau bahkan bukan orang sukses. Tapi justru orang yang cerdik dan sukses adalah orang yang selalu berhitung untuk bagaimana nasibnya setelah mati. Ini hal yang sering dilupakan. Astagfirullahaladzim. Sederhana. Kenapa lebih bijak orang yang selalu memperhitungkan nasibnya setelah mati? Setelah mati itulah hidup jangka panjang, sebelum mati jangka pendek. Orang kalau berhitungan hidup jangka panjang, jangka pendeknya pasti dilalui dengan baik. Tapi orang yang sekedar mengejar hidup jangka pendeknya, seringkali dia melupakan hidup jangka panjangnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Rasulullah ini sebenarnya mendatangkan kita dengan sebuah ayat yang beliau pahami sehingga memperkuat statementnya tadi. Itu firman Allah di surah Al-Mu'minun ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma innakum ba'da dzalika lamaytun. Kemudian sungguh kalian semua setelah diciptakan dengan proses yang istimewa di alam kandungan. Allah jelaskan sebelum ayat ini. Ba'da dzalik, setelah itu, la, benar-benar mayyitun, kalian akan menjadi mayat semuanya. Kalian akan mati semuanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ayat tentang kematian yang menjadi masa depan kita yang satu-satunya pasti ini, yang sering dilupakan oleh orang-orang cerdas. Allah bumbuhi dengan info dua huruf taukid, inna dengan la. Allahu Akbar. Jadi kalau kita menemukan dalam ayat Al-Quran saja sudah hak penting tanpa ada huruf taukid penguat. Apalagi diimbuhi dengan dua huruf taukid, innakum dengan la mayyitun. Sungguh kalian benar-benar semuanya akan mati. Masalah muslimin yang mendengar harus siaga benar dengan info ini. Dengan kata lain, dia tidak akan pernah melupakan info ini. Masalah muslimin tadi saya katakan masa depan kita yang pasti cuma satu, mati. Tapi anehnya banyak orang lemah mengejar hal-hal yang tidak pasti. Itu pun mengejarnya dengan cara-cara yang tidak benar lagi. Kasihan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kum tadi artinya kalian. Saat itu ditujukan langsung kepada Rasulullah, orang terbaik, dan para sahabat, generasi terbaik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Apakah Rasulullah
sahabat tidak percaya mati. Sampai Allah menggunakan huruf taukid 2 kali. Karena kalau kita bicara dengan orang lain, kalau mengatakan sungguh, orang yang kita ajak bicara minimal ragu-ragu atau tidak percaya. Kita tambah lagi sungguh 2 kali, mungkin karena tidak percaya. Nah, apakah Rasulullah dan sahabat generasi terbaik itu tidak percaya mati? Tentunya tidak. Bahkan orang yang paling buruk di negeri kita ini kalau ditanya, pasti nganggur, pasti dia akan mati. Jadi ketika Allah menyampaikan tentang kematian kepada Rasulullah, sahabat, kepada kita semuanya, ada 3 jawabannya. Jadi Allah tidak menghendaki kita orang mukmin mengaku mati, bukan itu yang Allah kehendaki. Tapi Allah menegur kelakuan kita sehari-hari, tidak tahu mati, gampang berbohong, memfitnah, bahkan membunuh orang. Kelakuan orang yang tidak tahu mati. Yang kedua, Allah tidak butuh ikrar dari kita bahwa kita tahu mati. Tapi Allah tahu karya-karya hidup kita, hanya memikirkan dunia, bukan ma ba'dal maut. Kita tidak pertimbangkan sikap kita dengan nasib kita setelah mati. Itu karya kita. Itu yang Allah tegur. Ada anak muda tidak menghormati orang tuanya, tidak tahu mati. Suami tidak bertanggung jawab, tidak tahu mati. Pemimpin berdusta, mencuri hak rakyat, tidak tahu mati. Yang ketiga, Allah tidak butuh tadi pengakuan, ikrar. Allah tidak butuh pernyataan dari kita. Ya Allah, saya nyatakan kami tahu mati. Bukan. Allah paling tahu kenyataan hidup kita di kantor, di pentas politik, di tempat bisnis, dimanapun, adalah penampilan orang yang tidak siap mati. Tolong. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Inilah ayat yang akan membuat kita bijak, tidak asal berbunyi, tidak asal berbuat, apalagi curang, zalim, seenaknya. Jangan-jangan sebentar lagi mati. Maksudul muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW menyambut ayat ini dan mengingatkan kita, bukan sekedar ingat mati. Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Hadis riwayat Nasa'i nomor 1801. Perbanyak aktsiru dzikra hadimil ladzat. Oleh kalian mengingat sesuatu yang akan memutuskan kenikmatan hidup kalian. Jadi sunnahnya bukan ingat mati, memperbanyak ingat mati. Artinya kalau ingin jadi pengikut Rasulullah, perbanyak ingat mati. Kalau ingin menjadi bijak, perbanyak ingat mati. Agar kita tidak menjadi orang yang tidak berakal sehat, menjadi orang bodoh, perbanyak ingat mati. Aksiru dzikra hadimil ladzat. Kalau orang banyak mengumpulkan harta, kenapa? Penting. Bahkan menurutnya saking pentingnya, yang haram pun diembatnya. Rangkap jabatan sudah dilarang, terus dirangkap, kenapa? Penting. Menentukan harga diri dan prestise prestasi. Menuntut ilmu sampai ke luar negeri, banyak, penting. Banyak ingat mati, sangat penting. Kalau kita tidak punya hal yang penting, nasib kita pasti genting. Di antaranya yang selalu mempersiapkan hidupnya dan lupa dengan setelah kematian, itu genting nasibnya. Pasti ucapannya asal keluar, pasti sikapnya tidak terkendali,
Pasti hukum-hukum yang ditetapkan tidak bijak kalau dia lupa mati. Maksudul muslim rahimahumullah, pendidikan Rasulullah agar kita selalu memperbanyak ingat mati itu ditopang dengan amal-amal kita sehari-hari. Yang paling jelas, mau tidur harus sadar, jangan besok pagi tidak bangun lagi. Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa bismika amut. Ya Rahman Rahim, serah mati. Itu pertama. Yang kedua yang mungkin kita lupakan, minimal 17 kali itu kita siap mati. Kita ucapkan ucapan itu. Saya ingatkan, mungkin kita lupa. Setiap kita membaca surah Al-Fatihah dalam sholat, pasti kita siap mati. Ingat bahwa kita benar-benar mati. Kalau benar-benar khusyuk sholatnya, faham makna surah Al-Fatihah pada kata-kata Maliki Yaumiddin. Ya Allah, aku penguasa, aku ayah, aku anak, aku ustaz, aku orang kaya. Tapi yang ku kejar itu bukan dunia, ya Allah. Yang ku kejar adalah setelah mati. Malik Yaumiddin. Kita yakin dengan hari kiamat. Itu yang kita kejar, masyarakat muslimin rahimakumullah. Begitu kuat iman kita pada hari kiamat, berarti kita tahu mati. 17 kali minimal. Tolong diingat. Ketika mengucapkan kata-kata Malik Yaumiddin, Anda sudah sadar mungkin sebelum salam kita bisa mati. Dan banyak orang yang sedang sholat meninggal dunia dalam sujudnya. Ketika bekerja juga meninggal. Yang terbaru sedang memperagakan pencak silatnya, dia orang kuat, meninggal ketika dia dalam pencak silatnya. Ya Rahman ya Rahim. Banyak yang menjadikan mobil sebagai kuburan dengan kecelakaannya. Ingat, 17 kali minimal dalam sholat itu 17 kali. Lagi tambah sholat sunnah, ingat Malik Yaumiddin. Kalau ini kita ingat, pasti setelah salam sholat kita berubah lebih bijak. Apa perubahan itu? Yang pertama, al-hamasah fi taktsir amal saleh. Pertama, semangat memperbanyak amal saleh. Ibadah bukan menunggu seruan Allah, tapi dia butuh dengan ibadah. Gak dipanggil pun dia segera memenuhinya karena kebutuhannya, semangat. Kenapa? Karena inilah penyesalan orang yang sakaratul maut. Anda buka surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla. Ketika sudah datang saat kematian mereka, dia berucap, orang yang sedang nazar, sulit bernafas, itu sebenarnya berbicara. Dan ini Allah betul-betul sayang kepada kita. Rahasia yang tidak pernah tahu siapapun, hatta intal dengan alat tercanggih pun tidak pernah bisa merekam suara orang yang sedang sakaratul maut. Hatinya sedang memohon, qala birji'uni ya Allah, tunda kematianku ya Allah, kembalikan aku hidup ya Allah. Untuk apa? Apakah untuk kekuasaan? Untuk harta? Untuk kebanggaan dunia? Sama sekali satu item dunia yang dibanggakan tidak ada di otaknya. Yang ada cuma la'alli a'malu sholihan, agar aku rajin beramal soleh ya Allah. Amal itu fi'il mudhari', yadullu ala istimraratil amal. Kalau dalam bahasa Inggris continuous tense dan future tense. Jadi kalau kayak ingat mati, insya Allah kita akan berubah tadi, lebih bijak, rajin beramal soleh. Fima taraktu,
Allahu Akbar. Sekarang dia jujur kepada Allah, aku bohong kalau enggak sempat beramal soleh. Aku bohong kalau enggak sempat ikut taklim. Aku bohong kalau enggak sempat tilawah. Kenapa? Aku saja yang punya alasan paling situ. Fima taraktu, aku yang meninggalkannya. Anda ingat, ini penyesalan orang yang sedikit amal solehnya. Bagaimana kalau kita bahas tentang dosanya? Yang kedua, begitu kita ingat mati, diperbanyak ingat mati. Yang kedua, segera melakukan kebaikan. Suratul istijabah. Segera. Ya Rahman ya Rahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Kalau membahas keyakinan tentang jannah berarti setelah mati. Kalau kita yakin tentang akhirat, tentang jannah yang kita buru, kita yakin tentang kematian, wasari'u, segera. Bukan bermalas-malasan, nanti. Segera. Dan segeranya pun kata Allah, fastabiqul khairat, saya duluan, bukan saya belakangan. Wasari'u, segera. Masyaallah muslimin Allah. Sekarang kesempatan kita. Jangankan besok, 1 jam lagi belum tentu kesempatan kita. Segera berubah, segera dapat ampunan Allah, segera berbuat kebaikan. Dan yang ketiga, kalau kita betul-betul ingat tarbiyah Rasulullah bahwa masa depan kita yang pasti cuma mati, cuma satu mati. Yang ketiga adalah al-ihsan fil a'mal. Pasti setelah itu dia akan berperilaku terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalnya. Bukan siapa yang paling suka berbohong, berdusta, siapa yang suka mengambil harta haram, bukan. Siapa yang terbaik, yang paling jujur, yang paling adil, yang paling halal pencariannya, yang paling banyak memberi. Ayyukum ahsanu amala. Ingat mati. Pasti kita akan menjadi ayah yang terbaik buat anak-anak kita. Jadi suami yang paling bertanggung jawab kepada istri-istri kita. Menjadi anak yang paling berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau pemimpin yang paling adil, kapan lagi? Dan yang terakhir, dia berusaha untuk memperbanyak istighfar dan taubatnya. Jangan bawa dosa sekecil apapun menghadap Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil-kecilnya dosa, maka siksaan yang paling ringan adalah 2 bara api di 2 telapak kaki, bisa mendidihkan otaknya. Orang yang berakal sehat pasti selalu ingat mati dan selalu menghindari perbuatan jahat, selalu menghapusnya dengan istighfar dan taubat. Semoga hari ini, hari kita adalah hari terbaik, hari terindah, hari yang paling bahagia kita. Karena kita tahu masa depan kita yang paling pasti cuma satu, dan dia semakin dekat datangnya, mati. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah